haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, Zat yang menciptakan segala sesuatu, Zat yang mengangkat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya, sebagai utusannya, Zat yang sangat mencintai Gusti Rasul, Zat yang menciptakan, yang menjadikan kita semuanya sebagai umatnya, orang yang paling dicintai Allah, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Dalam rangka bersyukur kepada Gusti Allah, pada pagi hari ini kita peringati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menceritakan sejarah kehidupan Kanjeng Nabi. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba Allah yang sangat disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, yang pada pagi hari ini akan kita perbincangkan tentang sejarah singkatnya, sejarah singkat Rasulullah. Ini nanti yang akan saya sampaikan ya sejarah singkatnya ya, karena rata-rata kita semuanya sudah membaca dan mengetahui semuanya sejarahnya Rasulullah bagaimana. Ini untuk mengingat kembali, mungkin ya tidak banyak ya, jadi singkat-singkat saja sampai Kanjeng Nabi kabudut. Mungkin di suatu kesempatan yang lain nanti mungkin akan kita bahas secara spesifik sejarahnya tentang perang apa misalnya, atau tentang wahyu pertama, atau tentang apa. Tetapi pada kali ini akan kita perbincangkan tentang secara singkat mulai dari awal sampai akhir. Mungkin ya se, 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 apa semestinya ya membutuhkan waktu yang sangat lama sekali ya, karena memang sejarahnya sangat panjang. Tapi di sini saya akan berusaha untuk mengetengahkan cerita tentang sejarah singkatnya Rasulullah Muhammad SAW untuk kita ambil sebagai pelajaran, untuk kita ambil sebagai ibrah, agar kita lebih mencintai Rasulullah, lebih semangat dalam mengikuti ajaran-ajaran beliau. Amin Allahumma amin. Yang pertama tentang kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kanjeng Nabi itu dilahirkan di Makkah ya, pada hari Senin Rabiul Awal tahun Gajah, yaitu sekitar tahun 570 Masehi. Meskipun tahun ini juga di antara para ahli sejarah atau sejarawan itu terdapat perbedaan. Ada yang mengatakan sebelum ini ya, sebelum tahun Gajah Rasulullah dilahirkan. Ada yang mengatakan setelah tahun Gajah. Tapi yang paling kuat ya pada tahun Gajah, ini kaul atau pendapat yang paling kuat, yaitu pada tahun sekitar 570 Masehi. Ini dalam keadaan yatim. Sebelum kita membincangkan Kanjeng Nabi ya, kita membicarakan secara singkat ayah beliau, yaitu Abdullah. Abdullah ini orang yang pemuda yang akhlaknya sangat mulia sekali. Bahkan di Mekah itu terkenal dengan kemuliaannya. Semua orang itu menyayangi Abdullah. Semua orang itu. Bahkan sebelum Abdullah dilahirkan, atau ketika Abdul Muthalib itu pernah bernazar itu. Pernah mempunyai kaul. Kalau saya memiliki anak 10, kok semuanya laki-laki. Karena memang orang Arab zaman itu punya anak laki-laki itu kebanggaan. Kalau perempuan itu tidak bangga ya, tapi kalau anak laki-laki itu bangga. Karena saking bangganya itu Abdul Muthalib itu bersumpah, ibaratnya ya, bernazar. Jika saya punya anak 10 laki-laki semuanya, maka akan saya sembelih salah satu di antara 10 anak laki-laki itu. Ya, ternyata menentukan demikian. Takdir menentukan demikian. Jadi Abdul Muthalib itu kemudian punya anak itu 10. Ternyata setelah itu nggak punya anak lagi. Ya, sesuai dengan janjinya, takdirnya apa? Sesuai dengan nadarnya. Setelah itu nggak punya anak lagi. Kalau Abbas itu kan dengan istri yang lain ya. Setelah itu punya istri yang lain, baru kemudian punya putra namanya Abbas itu. Tapi sebelum itu nggak punya anak lama, sehingga Abdul Muthalib itu mau nggak mau ya harus menunaikan nadarnya. Ya akhirnya apa? Akhirnya Abdullah ini dibawa ke Ka'bah, itu mau disembelih di depan Ka'bah. Kemudian karena orang-orang Quraisy itu sangat menyayangi Abdullah ya, Abdullah itu terkenal orangnya ya ganteng, akhlaknya bagus, pokoknya segala-galanya lah. Bahkan semua orang pengen mengambil menantu, ya pengen mengambil menantu namanya Abdullah ini. Ya karena mau disembelih ya sayang wong, anaknya yang rupawan, kemudian akhlaknya mulia, baik sekali, masa mau disembelih gitu loh. Jadi akhirnya
orang-orang tuh nggak ada yang setuju itu ya. Orang-orang Quraisy tuh protes semuanya. Akhirnya mereka mengusulkan kepada Abdul Muthalib, ya Abdul Muthalib, jangan sembelih, eman anak ini, baik sekali anak ini. Jangan disembelih. Terus bagaimana jalan keluarnya apa? Sudah gini saja, kita panggil dukun dari Madinah, bagaimana mencari solusinya. Akhirnya sama salah satu dukun ya, saat itu memang Islam belum ada ya, zaman-zaman jahiliyah. Kemudian oleh dukun dari Madinah ini kemudian dikasih solusi. Ya sudah gini saja, ditukar dengan 10 ekor unta. Jadi itu nanti diundi, ada 2 anak panah, satu anak panah ditulis Abdullah, satu anak panah ditulis 10 ekor unta. Kemudian di kopio ya, di kopio atau di lotre. Nanti kalau yang keluar Abdullah maka ditambah lagi 10 apa itu ditambah lagi 10 ekor unta gitu. Jadi kalau yang keluar Abdullah masih terus sampai yang keluar unta, nama unta itu. Itu sampai 10 kali. Sehingga ke 10 kalinya ke 100 unta berarti ya ke 10 kalinya itu baru yang keluar itu unta. Sebelumnya itu namanya Abdullah, Abdullah sampai 10 kali baru yang keluar unta. Makanya Abdullah ini ditukar dengan 100 ekor unta. Ceritanya seperti itu. Ini saking sayangnya orang-orang Mekah kepada yang namanya Abdullah ini. Memang akhlaknya mulia sekali, keturunannya sangat sangat mulia dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Siti Aminah. Siti Aminah itu wanita yang terpilih juga di Mekah itu. Wanita yang akhlaknya mulia juga. Makanya ya melahirkan Rasulullah itu ya ayahnya sangat mulia, ibunya juga sangat mulia, akhlaknya luar biasa. Dari sinilah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipilihkan oleh Allah, kedua orang tuanya dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dari Abdullah dan dari Siti Aminah. Dan ketika Siti Aminah mengandung itu ya, di dalam sirah yang saya baca itu sering bermimpi didatangi oleh para nabi. Ketika mengandung Rasulullah itu sering didatangi oleh para nabi-nabi itu. Kemudian sebelum Rasulullah dilahirkan, Abdullah ini meninggal dunia ceritanya ya, singkat cerita. Jadi ketika berdagang ke Syria, kemudian ke Syam ya, kemudian pulang, ternyata jatuh sakit di Madinah, kemudian meninggal di Madinah. Ya, pada saat itu Rasulullah masih berada di dalam kandungan. Kemudian Rasulullah dilahirkan pada pada hari Senin ya, Rabiul Awal pada tahun 570 Masehi tadi itu. Kemudian ketika Rasulullah dilahirkan nih ya disambut sukacita itu sampai Abdul Muthalib itu saking senengnya itu anaknya tadi dibawa ke Ka'bah ya diumumkan di situ dan anak ini saya beri nama Muhammad. Kemudian ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy itu, ditanya oleh orang-orang Quraisy, kenapa Abdul Muthalib kok kamu kasihkan namanya Muhammad? Kenapa? Kok enggak nama yang lain? Karena nama Muhammad itu jarang pada saat itu. Jarang sekali. Hampir-hampir tidak ada yang menamakan namanya itu Ahmad atau Muhammad itu. Nah ini aneh, nama aneh gitu loh. Nama aneh, nama yang tidak populer lah. Kenapa Abdul Muthalib kok kamu namakan Muhammad? Dijawab oleh Abdul Muthalib, karena saya menginginkan anak ini terpuji di dunia dan terpuji di akhirat. Makanya saya namakan Muhammad, orang yang terpuji. Saya ingin anak ini nanti terpuji di dunia dan terpuji di akhirat. Ternyata memang itulah takdir Gusti Allah ya. Ternyata dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini disambut sukacita bukan hanya oleh kakeknya, termasuk oleh pamannya yang suatu ketika jadi musuhnya, yaitu Abu Lahab itu ya. Saking senengnya Abu Lahab itu sampai memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah tadi itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Saking senengnya Abu Lahab dengan kelahiran keponakannya ini, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika lahir disusui oleh yang namanya Suwaibah, ya. Jadi sambil menunggu karena tradisinya orang Arab itu bayi bangsawan Quraisy itu selalu disusukan oleh orang lain. Itu memang lambang atau prestis lah, prestisnya bangsa Arab. Prestisnya seperti itu. Jadi kalangan bangsawan Quraisy itu kalau punya anak itu disusukan orang lain. Kalau disusukan sendiri itu tidak prestis itu. Jadi istilahnya apa ya? Tidak mencerminkan bangsawan lah. Jadi bangsawan itu memang anaknya selalu disusukan oleh orang lain. Itu memang tradisi yang ada di Quraisy saat itu. Maka kemudian singkat cerita Rasulullah diambil oleh yang namanya Halimah Sa'diyah. Disebut Sa'diyah karena dia berasal dari suku Sa'ad. Suku Sa'ad itu suku pedalaman di Arab. Makanya disebut Sa'diyah. Halimah itu namanya ya, kalau Sa'diyah itu karena dia berasal dari suku atau Bani Sa'ad tadi. Kemudian dibawa ke suku Sa'diyah dan disusui selama 2 tahun. Ya, ceritanya yang mendapatkan barokah dan sebagaimana yang sudah kita ketahui semuanya ya ma'ruf indal jami yang terkenal semuanya hampir semuanya sudah mengetahuinya.
Memang betul setelah itu terjadi barokah. Sebelumnya itu nggak mau itu. Halimah itu nggak mau sebelumnya itu karena anak yatim. Harapannya itu mendapatkan anak bangsawan yang kaya raya sehingga mendapatkan ujroh atau mendapatkan gaji yang banyak. Kalau menyusui anak yatim apalagi nggak punya uang kan gajinya sedikit. Nah, kemudian daripada pulang nggak bawa bayi, akhirnya Halimah Sa'diyah ini usul kepada suaminya, suamiku kita bawa saja anak yatim itu daripada kita pulang nggak bawa apa-apa. Dan seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberi berkah. Ternyata betul ya setelah dibawa rumah tangganya Halimah ini berkah, kemudian kambing-kambingnya juga mengeluarkan susu yang banyak dan lain sebagainya. Jika ceritanya seperti itu. Kemudian ketika 2 tahun setelah selesai disusui dibawa Halimah Sa'diyah ke Mekah, kemudian dikembalikan lagi, dibawa lagi ke perkampungan Bani Sa'ad ini. Kemudian pada umur 3 tahun itu Rasulullah dibedah dadanya oleh malaikat. Jadi suatu ketika Rasulullah yang masih kecil ini main-main dengan anak sebayanya ya. Ya namanya anak kecil 3 tahun main-main. Kemudian anak-anak sebaya itu pulang lari itu sambil berteriak-teriak. Ya, saudara kami dari Quraisy dipegang orang, saudara kami dari Quraisy dipegang orang. Ya, jadi seperti itu. Kemudian Halimah ini segera cepat-cepat mengambil Rasulullah Muhammad dan Halimah Sa'diyah dalam sebuah sirah itu menceritakan saya melihat anak itu wajahnya sudah pucat pasi dan dia cerita saya didatangi oleh 2 orang pakainya putih-putih semuanya itu memegang saya kemudian membelah dada saya dan mencari sesuatu di dalam dada saya itu ceritanya seperti itu kalau dalam sirah itu. Jadi kemudian dicuci oleh malaikat itu sehingga ya memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul yang terakhir, rasul dari seluruh bangsa, seluruh suku dan lain sebagainya. Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian umur 5 tahun dikembalikan lagi kepada ibundanya pada umur 5 tahun kemudian diajak ziarah ya oleh Siti Aminah ini oleh ibundanya ke Madinah diajak ziarah untuk apa istilahnya mengunjungi sanak saudara yang ada di Madinah sekaligus juga untuk ziarah ke makom abahnya Abdullah yang pada saat itu disiarahkan di Madinah saat itu. Tapi ya sekali lagi takdir berkehendak lain. Siti Aminah ternyata dalam perjalanan ke Makkah setelah ziarah ke Madinah itu sakit, kemudian meninggal dan dikuburkan di Abwa. Jadi kemudian Rasulullah saat itu menjadi yatim piatu. Ya Abdul Muthalib saat itu ya sangat sedih sekali ya. Kemudian diasuh oleh Abdul Muthalib. Kemudian kakeknya Abdul Muthalib ini meninggal ketika Rasulullah umur 8 tahun. Kemudian diasuh oleh pamannya namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu anaknya banyak tetapi memang ekonominya tidak seperti yang lain ya. Yang lainnya itu kan mapan-mapan tapi Abu Thalib ini ekonominya tidak terlalu mapan. Anaknya juga sangat banyak sekali. Oleh karena itu pada masa remajanya itu Rasulullah ingin meringankan beban pamannya ini. Ya, ingin meringankan akhirnya apa? Menggembalakan kambing. Kerjanya Rasulullah itu pada saat kecil itu menggembalakan kambing. Kambingnya orang-orang Mekah itu. Tujuannya yaitu untuk meringankan beban pamannya. Tujuannya itu agar beban pamannya tidak terlalu berat ya dengan menggembalakan kambing miliknya orang kampung kan mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Nah ini ketika menggembalakan kambing kalau di Arab beda dengan Indonesia ya. Kalau di Arab tuh mengembalikan kambing itu berhari-hari di padang pasir itu. Jadi tidak pulang. Kalau di kita kan pulang ya. Misalnya kalau di kampung itu dulu waktu saya kecil itu mengembalikan kambing itu berangkat pagi sore pulang, pagi sore pulang. Tapi kalau orang Arab enggak, mengembalikan kambing itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Nah ini, jadi suatu ketika Rasulullah tuh pernah ini, jadi Rasulullah tuh terjaga dari maksiat tuh sejak kecil. Pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam uh, itu apa pengen nonton kalau zaman sekarang konser ya pengen nonton hiburan yang dilakukan oleh orang-orang Mekah saat itu pada malam hari pengen nonton itu akhirnya berangkat Rasulullah mau nonton itu ternyata apa di tengah perjalanan itu ngantuk Rasulullah tertidur sehingga bangun-bangun sudah pagi besoknya lagi juga seperti itu mau nonton lagi hiburan yang ada di Mekah itu akhirnya pergi ke Mekah tapi di tengah perjalanan ngantuk lagi tertidur lagi sehingga bangun-bangun sudah pagi. Jadi sejak kecil memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian pada masa dewasa itu berdagang membantu pamannya. Ini terkenal dengan kejujuran dan keuletannya termasuk dalam berdagang membantu pamannya ini ketemu dengan rahib-rahib ya, pendeta-pendeta yang ada di Syam sana. Kemudian diperingatkan dan lain sebagainya. Singkatnya seperti itu. Kalau diceritakan banyak nanti waktu kita tidak cukup. Jadi cukup sekilas-sekilas saja. Kemudian pada masa menginjak sudah dewasa ya, kemudian Rasulullah memperdagangkan dagangannya Siti Khadijah. Jadi suatu ketika Siti Khadijah itu
membutuhkan orang yang membawa barang dagangannya. Biasanya itu diupah dua ekor anak unta biasanya. Jadi kalau ada orang membawa dagangan Siti Khadijah ke Syam atau ke Yaman, biasanya itu dikasih upah 2 ekor anak unta. Nah saat itu Abu Thalib itu mendengar katanya Siti Khadijah membutuhkan orang, akhirnya menawarkan ponaannya ini, wahai Khadijah, saya dengar kamu membutuhkan orang yang tidak membawa daganganmu. Bagaimana kalau saya ajukan 1 orang, saya tidak meminta 2, tapi saya meminta minimal 4 ekor unta. Bagaimana? Setuju enggak? Siapa itu? Muhammad. Ya sudah gini aja, jangankan yang meminta saya orang terdekat, orang terjauh pun andai kata engkau yang meminta wahai Abu Thalib, akan saya kabulkan. Memang Abu Thalib itu pimpinannya Quraisy ya, disegani orang-orang Quraisy Mekah saat itu. Sangat disegani, orang takut semuanya kepada Abu Thalib. Akhirnya disetujui. Maka kemudian Rasulullah memperdagangkan barang dagangnya Siti Khadijah itu dengan upah 4 ekor anak unta. Minimal 4 ekor anak unta yang diceritakan dalam sejarah seperti itu. Kemudian setelah berdagang di Sam ini, Siti Khadijah ini mendapatkan cerita-cerita dari Maisarah itu ya, salah satu pembantunya Siti Khadijah. Dan sebelumnya juga sudah mengetahui ya bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi, bagaimana kepribadiannya Kanjeng Nabi, sehingga Siti Khadijah ini tertarik. Sebenarnya Siti Khadijah itu sudah banyak yang melamar, ya sudah janda ya Siti Khadijah itu. Janda pada saat itu banyak yang melamar tokoh-tokoh Quraisy, tapi semuanya ditolak Siti Khadijah. Tapi tidak tahu Siti Khadijah ini sangat tertarik dengan Rasulullah Muhammad itu. Tertarik dengan kepribadiannya, tertarik dengan al-aminnya dan lain sebagainya, sangat tertarik. Kemudian ini ditangkap oleh salah satu saudaranya, dia mengatakan saudara, dia mengatakan teman karib, namanya Nufaisah. Jadi ditangkap bahwa Siti Khadijah itu tertarik dengan Muhammad. Akhirnya Nufaisah ini menawarkan apa istilahnya ya, ngomong sama Rasulullah Muhammad. Ya, sebelumnya sudah berbicara dengan Siti Khadijah. Kemudian serahkan kepada saya. Berarti seperti itu ya Nufaisah. Ya sudah Khadijah serahkan kepada saya. Kemudian Nufaisah mendatangi Rasulullah, mendatangi Muhammad. Muhammad, kenapa kamu nggak kawin? Berarti seperti itu. Kenapa kamu nggak menikah? Dengan apa saya mau menikah? Jawabnya Rasulullah. Saya nggak punya apa-apa. Karena pada zaman itu orang menikah itu membutuhkan mahar yang banyak, mahar yang besar. Rasulullah nggak punya apa-apa. Makanya Rasulullah menjawabnya seperti itu. Dengan apa saya mau menikah? Kemudian Nufaisah bertanya apa itu, menjawab begini. Andai kata ada orang yang menyediakan pernikahan kamu, maukah kamu menikah? Maukah kamu menikah? Ya, ya nanti kalau kamu mau nanti saya akan bicarakan kepada Abu Thalib. Singkat cerita kemudian Nufaisah ini menemui Abu Thalib, maka kemudian terjadilah sebuah perkawinan ya, pernikahan antara Rasulullah dengan Siti Khadijah di mana maharnya adalah 20 ekor unta. Ya, di siro yang saya baca itu, siro yang saya baca 20 ekor unta itu yang menyediakan Siti Khadijah itu, istri beliau. Karena memang semuanya ditanggung oleh Siti Khadijah ini. Yang saya baca seperti itu. Tapi wallahu alam ya, yang saya baca versi yang saya baca itu disediakan oleh Siti Khadijah. Kemudian dari pernikahan ini Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan 6 keturunan sebagaimana kita ketahui ya, 2 laki-laki dan 4 perempuan dari Siti Khadijah ini. Kemudian ketika setelah menikah Rasulullah itu sering menyendiri melihat kaumnya itu kan pada saat itu Mekah tenggelam dalam kemusyrikan ya, tahayul dan lain sebagainya. Maka kemudian Rasulullah itu suka menyendiri, merenung, mencari kebenaran itu di balik alam semesta ini, siapa, zat apa dan lain sebagainya. Sehingga sering menyendiri Rasulullah. Karena sudah jadi suami Siti Khadijah, ya tidak mungkin lagi membawa barang dagangan. Yang membawa barang dagangan itu kan pembantu. Kalau sudah jadi suami ya tidak, jadi bos ibaratnya ya di juragan. Jadi Rasulullah sudah dibebaskan itu. Mau apa saja dibebaskan oleh Siti Khadijah. Jadi yang mengurus perdagangannya Siti Khadijah, Rasulullah tidak mengurus. Jadi Rasulullah itu dikhususkan hidupnya itulah Rasulullah dipilihkan oleh Allah dengan Siti Khadijah ya. Memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terbebani dengan ekonomi keluarga. Semuanya sudah tercover oleh Siti Khadijah. Sehingga Rasulullah waktunya banyak dipakai untuk tafakur, dipakai untuk tahanus, untuk kholwat, untuk menyepi, menyendiri, merenung dan lain sebagainya. Ya, jadi apalagi setiap Ramadan, setiap tahun itu Rasulullah tuh sering dan suka menyendiri di Gua Hira. Ya, memang agak jauh dari Mekah itu Gua Hira itu. Di atasnya gunung itu ada gua dan di situ Rasulullah sering menyendiri tafakur di situ. Dan kalau sudah masuk ke medan tafakur itu sudah lama sekali itu. Ketika melihat langit, melihat bulan, melihat bintang. Kalau di desa, kalau kita naik gunung melihat atas itu kan nggak terlalu kelihatan ya, karena memang di sini banyak mendungnya. Tapi kalau di Arab itu jelas sekali, ya jelas sekali.
Jadi kalau kita melihat ke langit itu seakan-akan langit itu ya hamparan pasir, bintang itu seperti pasir. Sangat banyak sekali. Bulan itu gede sekali. Karena saya pernah di Bukit Tirisina itu melihat, Masya Allah, seperti ini ya langit itu. Jadi penuh dengan bintang. Karena memang tidak ada apa ya, tidak ada yang mengganggu ya. Jadi sinarnya juga tidak ada, sinar apa dari lampu juga tidak ada, mendung juga tidak ada, langit bersih sehingga kelihatan sekali. Di situ Rasulullah kemudian mencari kebenaran, mencari siapa di balik alam semesta ini yang kemudian menemukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, singkat cerita, kemudian pada suatu malam Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, didatangi oleh malaikat Jibril yang saat itu kemudian membangunkan Rasulullah ketika tidur ya, Iqra. Kemudian ma ana biqori, apa yang saya baca, atau dalam bahasa yang lain saya tidak bisa membaca. Iqra, tetap Rasulullah menjawab saya tidak membaca sampai 3 kali. Kemudian diejakan oleh Jibril, ditirukan oleh Rasulullah sampai kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, itu terpatri dalam dada Rasulullah. Kemudian setelah terpatri, Jibril itu menghilang. Benar, Rasulullah tuh takut, khawatir. Kemudian apa? Kemudian kembali ke rumahnya ya. Bahkan dalam sejarah yang saya baca itu sepanjang perjalanan masih dipanggil-panggil oleh Jibril. Ya Muhammad, ya Muhammad. Rasulullah setiap melihat kemana saja ada wajah Jibril. Wajah yang tadi membacakan Iqra tadi itu ya. Jadi ke langit itu seakan-akan langit itu dipenuhi dengan wajah Jibril. Ini yang saya baca sirahnya seperti itu. Saking takutnya Rasulullah pulang itu ya. Kemudian zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian diselimuti oleh Siti Khadijah itu ya. Singkat cerita, Siti Khadijah itulah yang menghibur Rasulullah dengan tulus, dengan menenangkan Rasulullah. Demi Allah kamu tidak terkena jin, demi Allah kamu bukan orang tersesat, karena kamu adalah suka menyantuni anak yatim, suka meringankan bebannya orang-orang yang lemah. Tidak mungkin jin bisa mengganggumu, tidak mungkin, karena kamu itu orang baik sekali. Dihibur ya, karena Kanjeng Nabi juga takut itu, dihibur oleh Sayyidah Khadijah ini. Masya Allah, Sayyidah Khadijah itu jasanya luar biasa ya. Saking jasanya luar biasa, sampai-sampai ketika mau meninggal itu Allah kirim salam kepada Siti Khadijah. Saking Masya Allah, Siti Khadijah itu jasanya luar biasa menemani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai di akhir hayat Siti Khadijah itu Allah Subhanahu wa taala kirim salam langsung kepada Siti Khadijah ya. Bayangkan bagaimana mendapatkan salam langsung dari Gusti Allah. Saya kalau membaca itu menangis saya. Bagaimana rasanya ya mendapatkan salam dari Gusti Allah. Kapan nikmatnya itu ya. Ini Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah. Orang istri yang Masya Allah luar biasa ya. Saya nggak kuat kalau menceritakan tentang ketulusan beliau. Sayyidah Khadijah. Kemudian dakwah ya, setelah mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah disuruh untuk dakwah. Dakwah Rasulullah sembunyi-sembunyi karena apa ya? Karena memang tidak memungkinkan. Bekas itu nggak memungkinkan. Orang sudah tenggelam dalam kemusyrikan ya, patung-patung di mana-mana, sama dengan melawan arus ini. Pasti akan binasa kalau terang-terangan ini ya, pasti akan dihancurkan Rasulullah Muhammad. Makanya Rasulullah dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi, yaitu mendakwai orang-orang terdekat. Pertama kali ya dakwah kepada istri beliau ya, kemudian istri beliau beriman, kemudian dakwah kepada putri-putrinya, kepada putri-putrinya itu, kemudian kepada Zaid bin Harisah, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dia dijadikan sebagai anak angkat, kemudian juga kepada Sayyidina Ali. Saat itu masih kecil Sayyidina Ali. Suatu ketika Sayyidina Ali itu masuk ke kamarnya Rasulullah dan mendapati Rasulullah sama Siti Khadijah itu sholat, karena Ali itu putranya Abu Thalib ceritanya. Abu Thalib itu orang yang tadi saya katakan ekonominya lemah, akhirnya Rasulullah pengen meringankan bebannya dengan mengambil Ali itu ya tak rawatilah Ali, ibaratnya seperti itu. Jadi Ali itu sejak kecil ikut Rasulullah untuk meringankan beban Abu Thalib tadi. Dan suatu ketika Ali yang masih kecil ini masuk ke kamarnya Rasulullah dan melihat Rasulullah sholat saat itu sama Siti Khadijah. Tapi sholatnya belum 5 waktu loh ya. Sholatnya Rasulullah sebelum 5 waktu itu 2 rakaat sholatnya Rasulullah itu. Jadi sudah sholat, sampai Siti Khadijah sudah sholat. Kemudian Sayyidina Ali tanya, apa yang kalian berdua lakukan? Kemudian jawab oleh Rasulullah, kami sholat. Terus kemudian kami menyembah Allah satu. Maukah kamu masuk Islam? Ya, diajak oleh Rasulullah Sayyidina Ali yang masih kecil. Saya masih miliknya bapak saya. Saya nanti izinkan, saya kasih waktu, saya mau izin kepada Abu Thalib. Ya, agar bagaimana mengizinkan juga kalau saya masuk Islam.
Kemudian ditunggu malamnya itu, kemudian sebelum ke Abu Thalib, Sayyidina Ali sudah menemui Rasulullah. Saya mau masuk Islam. Loh, kamu kan belum, katanya kan mau izin dulu kepada ayahmu Abu Thalib. Kenapa sekarang kamu mau masuk Islam padahal belum izin? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib. Allah menciptakan saya tidak musyawarah dengan Abu Thalib. Masa saya mau menyembah pencipta saya harus musyawarah dengan Abu Thalib? Itu jawabannya Ali bin Abi Thalib itu. Masya Allah, sejak kecil itu Ali bin Abi Thalib itu. Sudah berpikiran cerdas, cerdas sekali. Lawang Allah menciptakan saya saja tidak bermusyawarah dengan Abu Thalib. Masa saya mau masuk Islam saja kok harus musyawarah dengan Abu Thalib? Itu jawabnya Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, ini kalau kita memang cerdas, Ali bin Abi Thalib itu memang cerdas ya, cerdas ya. Dia adalah babul ilmi. Ana madiatul ilmi wa aliyun babuha. Ali adalah pintu ilmunya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sudah cerdas sejak kecil Ali bin Abi Thalib ini. Begitu juga dengan Abu Bakar. Abu Bakar juga mau Islam karena Abu Bakar ini teman dekatnya Rasulullah, teman karib. Jadi tahu semuanya. Makanya ya wajar kalau Abu Bakar tuh langsung mau memeluk Islam, ya wajar karena Abu Bakar itu sudah tahu semenjak kecil tuh teman karibnya Rasulullah tuh ya Abu Bakar itu, teman karibnya. Kemana-mana bersama Abu Bakar. Makanya Abu Bakar langsung beriman. Kemudian Abu Bakar ini mengajak sahabat-sahabat dekatnya ya Utsman bin Affan, Zubair bin Awad, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya. Kemudian Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini selama 3 tahun ya, selama 3 tahun sembunyi-sembunyi sampai turun ayat yang menyuruh agar Rasulullah dakwah secara terang-terangan. Ini. Kemudian Rasulullah dakwah secara terang-terangan ini pertama mengajak orang-orang keluarganya, diajak, diundang semuanya untuk makan, kemudian didakwai. Ya, ketika pertama kali ditentang oleh Abu Lahab itu ditentang, kedua kali juga ditentang juga, tapi Nabi tidak pernah putus asa. Ya, dalam ceritanya seperti itu Abu Lahab. Muhammad, apakah kamu mengundang kami makan hanya untuk mengajak kami menyembah Allah satu saja? Ya, dan lain sebagainya, marah-marah itu Abu Lahab. Jadi ditolak. Jadi banyak ditolak, kemudian mengundang yang kedua kalinya juga banyak ditolak. Kemudian Rasulullah nggak putus asa, setelah mengajak kerabat dekatnya, Rasulullah mengajak kaumnya. Suatu ketika naik ke Gunung Sofa itu, wahai kaum Quraisy, ta'al ke sini. Wahai Bani Hashim ke sini. Wahai Bani Umayyah ke sini. Semuanya dipanggil itu. Wah, gempar itu Mekah ya. Wong Muhammad memanggil koyok-koyok penting tenanan. Setelah terkumpul semuanya di Gunung Sofa ya, saya itu masih menjadi bukit ya, Bukit Sofa itu sekarang sudah diratakan karena di dalam masjid itu. Kemudian Rasulullah di situ ada andai saya katakan di balik gunung itu ada pasukan berkuda, apakah kalian semuanya yakin? Apakah kalian semuanya percaya? Mereka menjawab, iya kami percaya karena kamu tidak pernah bohong wahai Muhammad. Kamu adalah Al-Amin. Kami percaya kalau kamu yang mengatakan. Ya sudah kalau begitu sekarang berimanlah kepada Allah. Demi Allah nanti ada akhir-akhir dan sebagainya. Singkat cerita seperti itu. Nah, pada saat itu Abu Lahab itu ya tidak terima itu ya, marah sekali Abu Lahab itu. Abu Lahab itu temperamental. Digambarkan dalam sirah itu badannya gendut, ya besar, kemudian temperamental, mudah tersulut emosi. Itu Abu Lahab. Kalau Abu Jahal itu orangnya kurus tapi tegas. Kalau Abu Jahal itu orangnya kurus tapi tegas. Tapi kalau Abu Lahab itu orangnya gendut, temperamental. Itu pamannya Nabi. Langsung taban anta ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Ya, bos dihina-hina nggak kurang sama pamannya yang namanya Abu Lahab. Tapi nggak dijawab oleh Rasulullah. Rasulullah itu menahan marah. Karena menahan marah itu sampai dari kening beliau ini ya, kemudian ada keringatnya karena menahan marahnya. Ya, jadi diledek, dihina di depan umum ya, dikatakan majnun, dikatakan dicelakai, disumpah serapai di depan umum dan sebagainya. Tapi Rasulullah dengan sabar Rasulullah tidak membalas ya. Kemudian turunlah wahyu yang tadi disebutkan oleh Mas Agung ya, tabat yada abillah biwatab. Kemudian setelah itu Nabi dakwah terus terang-terangan ditentang oleh kaumnya. Ya, pertama ya dengan dibujuk rayu, andai kata pengen jadi pemimpin akan diangkat jadi pemimpin. Andai kata pengen harta, orang-orang kafir Quraisy akan mengumpulkan harta dan diberikan kepada Muhammad. Andai kata pengen anak akan diberi anak yang paling tampan saat itu. Pengen apa saja akan dikasih. Pokoknya satu permintaannya orang-orang kafir Quraisy itu, hentikan dakwah. Tapi Nabi tidak terbujuk dengan bujuk rayu dari kafir Quraisy ini. Tidak terbujuk. Tidak mengikuti. Tetap dakwah terus. Nah, dengan cara halus tidak bisa, dengan cara kasar. Artinya apa? Mengganggu Rasulullah Muhammad SAW. Tapi tidak berani mengganggu secara fisik. Karena ada Abu Thalib. Mereka segan dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu pembesar Quraisy. Mereka segan kalau mengganggu secara fisik. Maka gangguannya ya hanya sekedar gangguan-gangguan cemoohan. Ya, tidak sampai fisik.
Beda dengan penganutnya, kalau penganutnya sudah diganggu secara fisik itu, Bilal disiksa, ada yang dibunuh juga dan lain sebagainya. Jadi singkat cerita, pokoknya siksaan, gangguan luar biasa menimpa Rasulullah dan juga pengikut-pengikutnya. Dan puncaknya adalah diboikot ya selama 3 tahun. Puncaknya itu diboikot, itu tidak boleh mengadakan perdagangan, tidak boleh mengadakan pernikahan dan lain sebagainya, sampai kaum muslimin itu mengungsi di bukit-bukit dan lain sebagainya ini. Kemudian ada orang kafir Quraisy yang tidak tega ya, tidak tega melihat menyaksikan bagaimanapun mereka itu juga masih saudara-saudaranya, mereka itu masih kerabat-kerabatnya, ada yang nggak tega. Masa kita itu makan enak-enak sementara kerabat kita dulur-dulur riawai padha gak gelem gak iso mangan kabeh, kelaparan kabeh ini. Ini demi Allah, ini kezaliman ini. Akhirnya piagam tadi disobek ya, dibatalkan, disobek, tinggal semuanya ternyata dipangan rayap ya, kecuali bismillah yang sudah kita ketahui semuanya. Kemudian pada saat itu beberapa bulan setelahnya Abu Thalib meninggal, kemudian Siti Khadijah juga meninggal pada tahun yang sama. Jadi Abu Thalib dulu yang meninggal, tidak seberapa lama kemudian Siti Khadijah yang meninggal. Ini adalah benteng-benteng pertahanannya Rasulullah. Maka disebut Amul Huzni, tahun kesedihan, karena memang mereka berdua inilah bentengnya Rasulullah. Kalau Abu Thalib itu membentengi Rasulullah dari siksaannya orang-orang kafir Quraisy, kalau Khadijah ini membentengi Rasul dari sisi finansial. Karena kebutuhan dakwah semuanya ditanggung oleh Khadijah. Sampai harta Khadijah habis dipakai untuk dakwah Rasulullah. Maka pernah suatu ketika kalungnya putrinya itu sampai nangis, itu Kanjeng Nabi melihat ini ya, kalung ya ditinggalkan oleh putrinya ketika berada di Madinah. Karena habis semuanya hartanya Khadijah itu. Untuk apa? Untuk membiayai dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah Khadijah itu. Ya, kita saya itu kalau membicarakan Khadijah sering mau menangis. Ya, Masya Allah, luar biasa Khadijah itu. Luar biasa. Nih, ya, jadi diganggu luar biasa, semakin berani orang-orang kafir Quraisy itu setelah tidak ada Abu Thalib, setelah tidak ada Siti Khadijah itu semakin berani. Kalau sebelumnya itu tidak bermain fisik, setelah Abu Thalib tidak ada, Khadijah tidak ada, mulai berani main fisik itu. Paling ringan itu Rasulullah kepalanya ditaburi tanah itu, paling ringan itu. Kemudian Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyah ya, karena memang luar biasa tekanannya, luar biasa gangguannya, sampai-sampai Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyah atau ke Ethiopia ya di sana. Kemudian selain itu juga Rasulullah pergi ke Taif ya, dakwah keluar Mekah, pergi ke Taif tujuannya untuk berdakwah sekaligus juga untuk meminta suaka politik. Tetapi bukannya disambut dengan baik-baik, malah disambut dengan muka masa, malah disambut dengan penghinaan dan lain sebagainya. Sampai-sampai dalam munajahnya ketika pulang dari Taif itu sangat menyentuh hati. Ya, wa ya robbal mustad'afin, ya, wahai Tuhannya orang-orang yang lemah, ya lindungilah aku karena aku ini orang lemah ya Allah, lindungi aku. Wahai Tuhannya orang-orang yang butuhkan, saya butuh ya Allah, lindungi aku, sampai seperti itu. Saya nggak peduli lagi ya Allah, apakah engkau akan serahkan diriku ini pada orang yang bermuka masam, yaitu orang-orang Taif, ataukah engkau akan kembalikan kepada orang-orang yang memusuhiku, yaitu orang Mekah. Saya nggak peduli ya Allah, saya nggak peduli semuanya ya Allah. Satu saja ya Allah, jangan murkai aku. Itu saja yang saya minta ya Allah. Ini doa Rasulullah ini. Jadi munajat Rasul paling menyentuh itu. Satu saja yang saya minta ya Allah, jangan murkai aku. Saya nggak peduli diriku saja, sudah nggak peduli saya. Nggak peduli kamu akan naruh saya di mana, saya nggak peduli. Di Mekah saya nggak peduli, di Taif saya nggak peduli, di mana saya nggak peduli. Satu saja yang saya minta kepadamu ya Allah, jangan murkai aku. Jangan murkai aku. Itu saja ya Allah. Ini sangat menyentuh sekali ya, karena sudah ke kanan ke kiri kena semuanya nih Mas Agung ya. Rasulullah sudah kena semuanya, sudah nggak ada lagi tempat untuk berlindung sudah ya. Ya hanya kepada Allah lah tempat berlindung itu. Akhirnya Rasul seperti itu. Pokoknya satu saja ya Allah yang saya minta, jangan murkai aku. Itu saja yang diminta oleh Rasulullah ketika pulang dari Taif, karena memang situasinya sudah sangat sekali ya. Dari kanan kiri semuanya sudah tidak memungkinkan. Kemudian Rasulullah kembali ke Makkah dengan suasana sangat pilu yang tadi sudah saya ceritakan. Di saat itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya kasih tanda petik ya, menghibur memang betul agar Rasulullah kuat ya, semakin kuat bahwa kamu itu betul-betul Rasul. Ojo wedi berarti ngono, ojo wedi, ojo gugup, ojo khawatir. Allah akan melindungi ibunya seperti itu. Maka kemudian Rasulullah dihibur dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tetapi di sini terjadi perselisihan ya di antara para ahli. Ada yang mengatakan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu hanya ruh saja.
Ada yang mengatakan jasad dan ruh, ada yang mengatakan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu jasad dan ruh, tapi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu hanya ruh saja. Tetapi yang muktamad, kaul yang paling kuat adalah jasad dan waruhan, jasad dan ruh. Tapi ini tidak kita bahas karena waktu kita tidak cukup ya. Ini sudah jam 6.47. Kapan-kapan kalau kita membicarakan tentang Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian sebagaimana kita ketahui ya, dalam Isra Mi'raj itu ada kewajiban untuk sholat 5 waktu. Begitu juga dengan Rasulullah, disingkapkan alam akhirat, disingkapkan surga isinya apa, disingkapkan neraka isinya apa, kenapa orang masuk neraka, kenapa orang masuk surga, disingkapkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jibril saja tidak bisa naik ke Sidratul Muntaha. Tidak bisa Jibril itu. Ya. Jadi hanya sampai ke pintu Sidratul Muntaha. Makanya yang sampai ke Sidratul Muntaha dan yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala hanya Rasulullah. Jibril saja tidak mampu. Jibril tidak mampu. Hanya Rasulullah yang mampu. Subhanallah. Ini menandakan kesempurnaannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo Jibril kita ke atas. Tidak ya Rasul, saya berhenti di sini saja. Kalau saya ke atas, saya akan hancur saya. Sudah panjenengan saja yang ke atas. Jadi yang kuat menembus Sidratul Muntaha ya hanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Jibril saja tidak bisa, tidak mampu. Ini kesempurnaannya Gusti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah Isra Mi'raj gempar itu ya, gempar. Apalagi sebelumnya sudah nggak suka, ditambah dengan cerita yang irasional yang nggak masuk akal. Ini kesempatan besar ini. Malah semakin empuk ibaratnya untuk menghabisi Rasulullah, semakin empuk itu ya, dihabisi Rasulullah itu ya, hentai. Bahkan juga ada dari kaum mukminin itu yang kemudian kembali kafir karena nggak mungkin itu dalam semalam kok sampai ke mana Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, nggak mungkin. Ini cerita ngarang, ini pasti orang ini halusinasi ini ibaratnya seperti itu ya. Malah makanan empuk orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang kepribadiannya Rasulullah, untuk menghabisi Rasulullah, malah kesempatan. Kecuali Abu Bakar. Ketika Abu Bakar didatangi itu, diceritakan itu, terus Abu Bakar tanya, apakah ini yang cerita Muhammad, Rasulullah Muhammad? Iya. Kalau yang cerita Rasulullah Muhammad, iya benar. Maka kemudian Abu Bakar menemui Rasulullah yang masih dakwah menceritakan Isra Mi'raj di Makkah itu yang dikerumuni oleh orang kafir Quraisy yang menyumpah nyerapahi Rasulullah. Kemudian Abu Bakar datang dan singkat cerita Abu Bakar langsung membenarkan, benar engkau ya Rasulullah Muhammad, benar engkau. Maka kemudian Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq yang membenarkan tanpa pikir panjang. Kalau yang lain masih memikirkan ya, tapi Abu Bakar tidak, tanpa berpikir panjang. Ketika Rasulullah menceritakan langsung, iya itu Abu Bakar. Itu Abu Bakar yang beda dengan yang lain ya. Kalau yang lain mungkin masih merenung, masih memikirkan. Kalau Abu Bakar tidak, iya langsung. Makanya disebut As-Siddiq yang membenarkan, selalu membenarkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hijrah ke Madinah pada musim haji, biasanya Rasulullah itu dakwah ya kepada orang-orang yang haji, dan banyak menolak itu, dari Yaman menolak, dari nama-nama menolak itu ya. Kemudian membuahkan hasil lah, antara lain adalah orang-orang Yasrib itu ada yang mau masuk Islam, kemudian terdapatlah yang namanya perjanjian-perjanjian ya, Aqobah 1, Aqobah 2 dan sebagainya. Kemudian singkat cerita para kaum muslimin yang ada di Mekah disuruh oleh Rasulullah untuk hijrah ke Madinah ya, singkat ceritanya seperti itu. Sampai terakhir, sampai semua orang Islam itu keluar dari Makkah semuanya, ada yang sembunyi-sembunyi dan terang-terangan itu karena takut. Ya takut sama orang-orang kafir Quraisy. Makanya rata-rata sembunyi-sembunyi. Ya hijrahnya sembunyi-sembunyi, tidak membawa harta banyak, hartanya semuanya ditinggalkan di Mekah. Ya harta, rumah semuanya ditinggalkan di Mekah itu. Semuanya hartanya akhirnya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian ketika terjadi perang Badar tuh mereka tuh ingin mengambil hartanya sebenarnya, bukan kok ingin merampok, enggak, ingin mengambil hartanya karena harta yang ada di Mekah itu diambil oleh kafir Quraisy itu, orang-orang kaum muhajirin itu. Ceritanya seperti itu. Jadi mereka ke Madinah tuh nggak bawa apa-apa karena mereka sembunyi-sembunyi. Kalau ketangkap ya dibunuh. Kecuali Umar bin Khattab ya. Kalau Umar bin Khattab berani itu. Yang lainnya sembunyi-sembunyi, malah Umar bin Khattab malah bawa pedang itu ke Ka'bah. Ayo siapa yang pengen menjadi anaknya anak yatim? Siapa yang pengen istrinya jadi janda? Ini saya Umar, mau ke Madinah sekarang. Ayo silakan. Kalau mau anaknya jadi yatim, ya. Kalau mau istrinya jadi janda. Hanya Umar yang berani itu. Ini saya Umar yang mau pindah ke Yasrib, karena seperti itu. Yang paling berani Umar. Nggak ada yang berani itu orang-orang kafir Quraisy itu ya mencegah Umar bin Khattab, nggak ada yang berani. Tantang Umar seperti itu. Sopo sing pengen anaknya jadi yatim, sopo sing pengen bojone jadi rondo. Ayo iki Umar, kata Yusuf iki. Kau bedel. Sahabat Umar bin Khattab ini.
Kemudian singkat cerita Rasulullah sampai memastikan semua kaum muslimin ke Madinah semuanya sehingga tidak tersisa sedikit pun. Semuanya sudah pindah. Baru kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya ceritanya kan dikepung dan sebagainya itu ya, di Gua Sur berdua sama Abu Bakar karena apa istilahnya bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy selama 3 hari di Gua Sur tersebut ya. Di situ juga terjadi kekhawatiran dari Abu Bakar. Ini kalau saya ceritakan juga panjang, banyak ceritanya ya, tapi saya singkat saja langsung kepada peperangan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu paling berani dalam perang, berani sekali. Contohnya seperti perang Hunain itu. Di saat semua kaum, karena kan pada saat itu sudah terkepung ya kaum muslimin itu ya ketika perang Hunain habis Fathu Makkah itu. Itu jadi berada di lembah, di kanan kiri gunung itu, di atasnya sudah pasukan pemanah dari orang-orang Taif itu sudah menyerang itu. Jadi ibaratnya sudah berada di lembah, diapit oleh gunung itu ya. Jadi diserang dari atas, bawah, depan semuanya diserang sehingga tunggang langgang kaum muslimin ini, tunggang langgang semuanya, lari ke belakang semuanya. Itu Rasulullah itu teriak-teriak sendiri di depan, "Hai kaum muslimin, kenapa kamu lari? Bukankah yang kamu cari sekarang ada di hadapanmu yaitu surga? Sekarang yang kamu cari ada di hadapanmu. Kenapa kamu lari? Ayo ke sini kaum muslimin, ke sini." Itu Rasulullah itu. Bersendirian itu di depan itu. Kemudian dibantu oleh sahabat-sahabat terkemuka semuanya maju ke depan karena semangatnya Rasulullah yang berada di depan itu. Kemudian kaum muslimin yang sebelumnya lari kembali lagi kemudian peperangan sehingga perang Hunain dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu saking beraninya Rasulullah. Dikala semuanya takut mundur, Rasulullah yang maju ke depan, maju ke depan. Rasulullah Muhammad SAW paling berani. Tidak ada yang lebih berani dari Rasulullah Muhammad SAW. Tapi begitu, kalau dalam perang Rasulullah menggunakan akhlak, ya tidak boleh membunuh kaum wanita, tidak boleh membunuh bayi, tidak boleh memotong pohon-pohon, tidak boleh merusak dan lain sebagainya. Kalau sudah musuh menyerah jangan dibunuh. Itu akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dalam perang pun Rasulullah masih memiliki akhlak. Ya, kemudian peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, perang Badar, ada perang Uhud, perang Khandaq, perang Mu'tah, Fathu Makkah, perang Hunain, perang Taif, dan juga perang-perang yang lain, baik itu dari sisi fisik ataupun perang tidak berhadapan-hadapan ya, karena sudah dimenangkan tanpa melalui peperangan. Yang terakhir Haji Wada ini karena waktunya sudah mau habis. Terakhir Haji Wada ini dilakukan oleh Rasulullah pada tahun ke-10 Hijriah, yaitu detik-detik menjelang Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia, yang pada saat itu kaum muslimin sudah menang ya. Jadi Amul Wufud, sebelumnya ada Amul Wufud, itu tahun utusan-utusan karena sudah banyak yang masuk Islam ya, sehingga banyak utusan-utusan yang syahadat, yang masuk Islam banyak sekali dari suku-suku sudah setiap hari ibaratnya datang kepada Rasulullah banyak orang-orang yang memeluk Islam, mengikuti agama Islam, sehingga pada saat Haji Wada ini diikuti sekitar 114.000. Jadi saat itu sudah di atas angin lah ibaratnya kaum muslimin ya, menghadapi kafir Quraisy sudah ada apa-apanya, bahkan kafir Quraisy sudah banyak memeluk Islam ya. Khalid bin Walid sudah masuk Islam, Abu Sufyan sudah masuk Islam, orang-orang kafir banyak sudah masuk Islam. Jadi saat itu sudah yang Islam sudah sangat banyak sekali, sehingga yang Haji Wada diperkirakan 114.000. Ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 114.000. Jadi sudah sangat banyak sekali. Dan khutbah terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah adalah tentang peringatan keras pada riba. Ya, ini jangan sampai makan riba. Ini peringatan keras pada riba. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Khutbah terakhirnya itu peringatan keras pada riba, kemudian wajib mengayomi dan melindungi kaum wanita. Ya, wajib mengayomi, wajib melindungi. Jadi sebenarnya yang membela kesetaraan dengan wanita itu ya Rasulullah ini. Sebelumnya dengan gencet ya, wanita nggak ada harganya, ya Rasulullah ini. Bahkan pesan terakhir seperti itu, wajib mengayomi, wajib melindungi kaum wanita. Kemudian pentingnya sholat, kemudian juga yang terakhir berpegang teguh kepada Al-Quran sama hadis. Kemudian Rasulullah kembali ke Madinah, ya Rasulullah kembali ke Madinah, dan Rasulullah meninggal wafat pada tahun 11 Hijriah, yaitu di usia ada yang mengatakan 63 tahun. Tapi memang berbeda pendapat, tapi yang paling kuat adalah umur 63 tahun. Ini Mas Agung pas jam 6.56. Ini saya percepat Mas Agung biar pas waktunya. Monggo saya kira kepada Mas Agung. Ya Allah, betul sangat Ustaz atas kajian yang sistematis dari sejak Nabi Muhammad sebelum lahir sampai dengan Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo dari hadirin, uh, apakah ada yang ingin bertanya, berdiskusi atau menanyakan hal yang lain, monggo.
Ini alhamdulillah di pertemuan sebelumnya Ustaz, kita juga membahas Sirah Nabawiyah tiap 2 pekan sekali. Ya, berselang-seling dengan kajian hadis dengan Ustaz Zainul Zuhdi. Jadi dengan Dr. Faisal Mahdi kita juga sudah mengkaji setiap tahap etapa Nabi Nabi Muhammad SAW sejak lahir sampai dengan wafat, dan alhamdulillah uh, sudah khatam juga, dan ini kita refreshing lagi sejak Nabi Muhammad lahir sampai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Betul sangat Ustaz. Dan alhamdulillah sepertinya hadir juga ini Dr. Faisal Mahdi di Zoom. Betul sangat rawuhipun Dr. Faisal Mahdi. Monggo hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalau terkait dengan slide terakhir ini Ustaz G, tentang haji wada, beberapa hal yang penting sekali memang disampaikan oleh Rasulullah. Poin-poinnya nih G, Ustaz. Peringatan keras pada riba, kemudian mengayomi dan melindungi kaum wanita, pentingnya sholat dan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Itu Loh, yang sebenarnya ya bukan hanya ini ya, tapi yang paling yang saya simpulkan seperti itu, yang oh, terpenting baik. terpenting lah, yang terpenting terpenting. Mungkin kalau dari riba ya Ustaz, dari riba ini beberapa hal kita sulit untuk terlepas dari riba ini. Salah satu contohnya mungkin beasiswa nih. Mungkin saya ingin tanya. Di Indonesia ini kan ada badan untuk mengelola dana abadi pendidikan ya. Kemenkeu kalau tidak salah itu mengelola dana abadi pendidikan, kemudian dibungakan, dan bunganya ini digunakan untuk beasiswa, termasuk juga S2 ke luar negeri, termasuk S3, termasuk juga untuk spesialis, Ustaz. Dan kalau tidak salah, kalau bunga itu kan termasuk riba, gitu, Ustaz. Dan ini jelas-jelas riba, gitu. Pada tahun 2017 itu masih ada yang skemanya syariah kalau tidak salah. Tapi sejak tahun 2018 sudah sama sekali tidak ada skema syariah di eh, penanaman modalnya dana abadi pendidikan ini. Kalau tidak salah waktu itu masih ada sukuk di tahun 2017, tapi 2018 sudah tidak ada. Cuma surat utang negara dan kalau tidak salah deposito. Nah, itu bagaimana hukumnya ketika kita mengambil hal-hal yang bersifat ribawi ini, gitu. Artinya sebagai beasiswa kita dan seterusnya dan sebagainya. Ini kan jelas-jelas kita memanfaatkan hal yang bersifat riba. Dan juga yang tidak kalah penting juga yang kita mungkin banyak bersentuhan itu adalah kredit, gitu. Termasuk juga kredit rumah yang mungkin kita kalau generasi seperti saya begini ya, dengan penghasilan mungkin ya sekitaran ya 5 sampai 10 juta itu agak sulit untuk memiliki rumah dengan biaya menabung begitu, Mister. Nah, itu bagaimana ketika kita memang terpaksa mengambil KPR begitu. Nah, terus satu ini sepertinya melenceng dari tema, tapi ada di slide terakhir pesan Rasulullah di Haji Wada gitu. Nah, terus Ustaz. Iya, memang sebelum saya juga simalakama ya untuk menjawab Mas Agung ya. Satu sisi hukumnya memang demikian, tapi satu sisi mencermati keadaan yang zaman sekarang juga seperti ini, orang tidak bisa terlepas. Bahkan saya sendiri itu Mas Agung ya, saya sendiri itu PNS di UIN Malang ya, dan gaji saya juga melalui bank, melalui bank BTN. Begitu juga dalam transaksi apa saja itu juga melalui bank konvensional. Jadi tidak bisa terlepas dari yang namanya bank konvensional. Memang satu sisi mencermati nasnya memang demikian, tidak boleh bersentuhan dengan riba, bukan hanya ribanya saja termasuk bersentuhan riba, tapi satu sisi juga kita nggak bisa terlepas dari hal seperti itu. Ya akhirnya uh,
pokoknya saya tidak apa istilahnya ya. Kalau hukumnya bank sendiri itu kan sejak dulu itu permasalahan klasik ya. Ada ulama yang membolehkan, alasannya bla bla bla, ada mayoritas ulama yang tidak memperbolehkan, alasannya bla 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 dan sebagainya. Tapi saya sendiri memang berusaha. Saya cerita, saya tidak mau memberi fatwa ya. Saya tidak mau memberi fatwa. Saya khawatir nanti saya salah. Saya tidak mau berubah. Saya hanya mau cerita saja yang saya praktekkan saya sama keluarga saya. Kalau untuk utang bank, saya usahakan tidak. Pokoknya apa yang bisa dilakukan dilakukan. Tapi kalau memang tidak ada jalan kecuali harus dengan dengan menggunakan fasilitas bank itu, ya mau bagaimana lagi? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa, sesuatu yang tidak dibolehkan itu jadi boleh. Karena nafyul haraj, kalau dalam fikih itu ada namanya nafyul haraj. Nafyul haraj itu segala sesuatu yang sifatnya sulit harus dihilangkan. Ya, sifatnya sulit harus dihilangkan. Itu namanya nafyul haraj. Jadi kalau memang kita tidak bisa kecuali hanya dengan itu, ya terpaksa harus dengan itu. Apalagi zaman sekarang memang sangat sulit sekali untuk menghindari dari yang namanya bank itu. Makanya ya bisa menggunakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Ad-daruratu dalam keadaan bahaya itu al-mahdurat itu boleh. Ya al-mahdurat itu yang dilarang, itu dibolehkan. Apa yang dilarang misalnya saja ketika kita ada orang operasi ya, seharusnya kan tidak boleh melihat aurat. Tapi karena dalam kondisi terpaksa, kalau tidak dibuka ini nggak bisa operasi ini. Ya, maka mau nggak mau dokter itu harus membuka auratnya wanita untuk dioperasi. Ya, itu dibolehkan, tetapi ya tukot daru bikodaria sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, tidak berlebihan. Saja nih nggak pengen, harus ada seperti itu. Boleh Pak Agung kalau saya mengatakan boleh, tapi sakjane namanya gak pengen. Orang pengen sakjane tapi piye meneh berarti ngono lho. Gak pengen sakjane utang bank yang ada ribanya sakjane gak pengen. Tapi bagaimana lagi? Piye meneh berarti ngono. Piye meneh. Makanya saya katakan kepada istri, pokok ening ya, pokok ening. Nek iso awe ojo sampai. Ojo sampai nek iso. Tuh kalau saya menanamkan pada istri seperti itu. Tapi memang ya gak bisa sekali lagi gak bisa terlepas Mas Agung. Saya menyadari kok. Zaman sekarang memang kita nggak bisa terlepas. Jadi memang sangat kembali ke masalah riba ini ya, masalah di bank itu memang sangat pelik sekali. Masalahnya banyak sekali ya. Tapi yang jelas tahu olbak lah. Kalau pengen tahu hukumnya, ya lihat di buku-buku fikih sudah ada semuanya ya. Ada yang bolehkan, ada yang mengharamkan dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari situ Mas Agung. Kayak enggak, matur nuwun sangat Ustaz. Kalau saya waktu itu sangat ini ya, sangat bingung sekali dengan hukum ini. Tapi kemudian ada dari Gus Baha, beliau banyak menginspirasi kita ya anak-anak muda. Jadi beliau menyampaikan kalau satu-satunya yang halalnya halal pada saat ini hanya ketika kita hujan turun dan kita keluar dan buka mulut, ya kita tangkap air hujan itu dengan mulut kita. Nggak boleh pakai ciduk. Kalau ciduk itu kan buatan Cina, itu kan sudah ada hal yang tidak halal gitu. Jadi betul-betul sulit untuk mencari. Kalau misalnya kita berusaha untuk ya dalam tanda kutip nggih, sok suci begitu. Jadi mungkin itu artinya kita diminta untuk membersihkan hati untuk ya dengan menghindari hal-hal yang haram maupun subhat, tapi ya kita ya agak sulit tuh. Halalnya halal itu ya hanya satu, yaitu kalau kita hujan dan kita tada air hujannya dengan mulut kita langsung, nggak boleh pakai tempat. Ngoten. Kemudian setelah itu, alhamdulillah hati agak mulai tenang. Jadi, oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ngoten. Matur satu Ustaz. Iya, sami-sami, Di, sami-sami. Memang di betul, betul itu yang disampaikan itu betul, memang. Memang zaman sekarang sangat sulit sekali, Mas Agung. Saya sendiri juga menyadari kok. Kalau kan, dikejar itu ya memang ya, ya memang sangat sulit. Makanya wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha. baik. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik tamhuha, maka akan menghapus perbuatan baik itu. Amin, amin. Betul. Ini ada dari kolom chat Dr. Eko. Assalamualaikum Ustadz. Untuk mengikuti sunnah Nabi, apakah dengan membaca sholawat, peringatan maulid, atau bagaimana Ustadz? Monggo Ustadz.
Ya, bisa dengan maulid, bisa dengan ngaji, bisa dengan apa saja ya. Bisa dengan apa saja bisa. Pokoknya maulid Nabi itu istilahnya kita memperingati itu untuk apa sih? Untuk mengingat ya, untuk mengingat apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bisa dengan sholawatan, bisa dengan ngaji, bisa dengan apa saja. Ibaratnya itu untuk mengekspresikan kebungaan kita. Bunga itu apa sih? Bunga itu apa Mas Agung? Bunga itu kegembiraan kita ya. Kegembiraan kita dengan kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin diekspresikan dengan sholawat. Setiap orang punya tradisi berbeda-beda. Kalau tradisinya orang kampung-kampung itu dengan pengajian, dengan pengajian Maulid Nabi. Kalau tradisinya ada tradisinya kelompok-kelompok orang-orang Torikoh misalnya tradisinya dengan solawatan saja tidak ada ngaji. Ada yang tradisinya mungkin seperti kita ya ngaji pagi ya seperti ini. Kita punya tradisi kita buat apa slide ya ya masing-masing punya tradisi. Yang jelas memperingati Maulid Nabi itu kebaikan ya menceritakan keadaan-keadaan menceritakan agar kita ingat lagi kepada Rasulullah. Terus bagaimana medianya, bagaimana bentuknya ya diserahkan kepada kita. Ya, diserahkan kepada kita. Bisa dengan sholawatan, bisa dengan ngaji, pokoknya dengan kebaikan-kebaikan lah. Bahkan dengan sodako juga nggak apa-apa, juga baik juga. Ya, ketika misalnya ketika memperingati Maulid Nabi itu kita sembelihkan kambing atau sembelihkan sapi. Kalau mampu ya, kalau nggak mampu ya kita beli kue. Ya Sidi ya Rasulullah, ini untukmu ya Sidi ya Rasulullah karena kegembiraanku. Aku sodakoh ya Rasulullah. Nah, itu juga nggak apa-apa kebaikan semuanya itu. Saya kira itu Mas Agung. Jadi bisa dengan sholawat ya baik, dengan ngaji ya baik. Terus yang terbaik mana Ustadz? Yang terbaik adalah yang diberikan Allah kepada kita apa? Itu yang terbaik. Ketika seperti ini ngaji, berarti ngaji yang terbaik untuk kita. Ketika kok peringatan Isra apa Maulid Nabi kok dengan sholawatan yang ada, ya sholawatan itu yang terbaik. Pokoknya apa yang diberikan Allah kepada kita itu yang terbaik. Itu Mas Agung. Iya, matur nuwun sangat Ustaz atas jawabannya. Mungkin hadirin ada yang ingin bertanya kembali, bisa secara langsung atau hal yang lain monggo. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ini sepertinya masih belum ada. Kita tutup kajian pada pagi hari ini. Mohon untuk berkenan memimpin doa Ustaz untuk menutup kajian ini. Terima A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Ustaz. Sekali lagi kami sampaikan masuk pada hadirin sekalian yang menyempatkan waktu dalam hari Ahad pagi ini untuk bergabung dalam kajian rutin kita. Insya Allah akan kita sambung kembali pekan depan dengan kajian sirah tentang Islam dengan Dr. Faisal Mahdi dan akan kita lanjutkan kembali kajian bersama Dr. Zainul Jufti pada 2 pekan lagi untuk membahas kitab hadis Lubabul Hadis. Insya Allah. Semoga selalu diberikan kesehatan, keimanan, dan ketakwaan dari hati kita dan keistiqomahan insya Allah. Kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astaghfirullah. Astagfirullahaladzim, Dan astagfirullah. doa kafal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu Terima ini kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ustaz. Hadirin sekalian, Dr. Faisal. izin keluar.
Tinggi, monggo.